Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan judul Bangkit dari Keterpurukan. Terpuruk artinya terbenam, tenggelam, terperosok, mundur, merosot, menjadi parah di dalam kamus bahasa Indonesia. Keterpurukan lebih parah sifat atau keadaan daripada kegagalan. Tidak hanya memerlukan kegigihan usaha untuk bangkit, tetapi memerlukan keajaiban dari Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sepanjang sejarah umat manusia, sedikit dan bahkan hampir tidak ada yang tidak pernah mengalami kegagalan. Atau jauh lebih parah dari itu adalah keterpurukan. Dan orang-orang paling sukses dan paling kaya di dunia ini pun seperti Bill Gates, Walt Disney mengalami pengalaman itu. Seorang Ariana mengalami penolakan dari 36 penerbit atas karya tulisan. Dan baru penerbit yang ke-37 karya tulisnya diterima dan mengantarkannya menjadi penulis terkenal dan mendirikan The Huffington Post. Bill Gates mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penganalisaan data bernama Trove Data dan mengalami kegagalan. Saat itu adalah masa tersulit baginya. Namun akhirnya dia mendirikan Microsoft yang menghantarkannya kini merajai dunia teknologi informasi. Dan Bill Gates menjadi orang yang terkaya di dunia. Walt Disney pernah dipecat dari perusahaan karena dianggap tidak kreatif. Kemudian dia mendirikan perusahaan yang berkarakter animasi bernama Logogram Film, namun mengalami penutupan perusahaannya. Selanjutnya ia bergabung dengan Hollywood, dan film pertamanya meroket dan populer. Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang sukses yang pernah mengalami keterpurukan sebelumnya. Tetapi sahabat terkasih, tidaklah dengan negara yang mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, spiritual atau moral akan sangat sulit dan perlu waktu yang lama untuk memulihkannya, dan bahkan tidak bangkit lagi seperti kejayaan yang pernah diraih oleh Asyur, Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Demikian juga negara kita, Indonesia, yang mengalami keterpurukan ekonomi sejak krisis ekonomi 1998 hingga hari ini. Sejarah negara Israel sejak masuk ke tanah Kanaan dan sejak zaman raja-raja mengalami kejayaan dan keterpurukan silih berganti, raja bagaikan roller coaster. Sahabat yang terkasih, demikian yang terjadi pada negara Yehuda, khususnya pada pembacaan kali ini. Setelah mengalami keterpurukan segala bidang kehidupan, setelah peninggalan Raja Ahaz yang tidak berpaling dari jalannya yang jahat dan mengikut Allah lain, sehingga Tuhan murka dan menghukumnya dan juga menghukum orang Yehuda. Maka Hizkia berumur 25 tahun menjadi raja dan 29 tahun lamanya memerintah Yehuda. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik dan jujur dan yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ia mencari Allahnya dalam setiap usahanya, yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan pelaksanaan Taurat perintah Allah. Semua dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bisa dibaca di 2 Tawarikh 31 ayat 20-21.
Sahabat, ketika kita dalam kondisi terburuk, dalam berbagai segi kehidupan, bergereja, berbangsa dan bernegara, ekonomi dan keuangan yang terpuruk, hubungan keluarga yang tidak harmonis lagi, bahkan diambang perceraian, anak-anak memberontak, hidup dalam kekacauan dan sebagainya. Entah diakibatkan oleh apa, kelalaian kita sendiri, ketamakan dan kesombongan. Dan yang paling mendasar adalah sudah berpaling dan menjauh dari Tuhan. Tidak berfokus lagi dan mengarahkan diri kepadanya, dan melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Akibat dari semua itu adalah terjadi penurunan moral secara menyeluruh dan merata. Maka tiada lain dan tiada bukan satu-satunya obat penyembuh dalam reformasi, yaitu berpaling dan kembali pada posisi atau keadaan semula. Bertobat dan harus dimulai dari hal-hal yang rohani. Memperbaiki diri dari cara-cara beragama, apakah selama ini sudah benar atau belum cara-cara ibadah, apakah sudah benar atau belum dalam mengimplementasikannya di dalam kehidupan kepada sesama dan kepada lingkungan. Sahabat, marilah dimulai dari diri kita pribadi, orang percaya, komunitas orang percaya atau gereja Tuhan. Jikalau hubungan kita baik dengan individu dan gerejanya, dan dengan Tuhan tidak beres atau belum beres, jangan harap pemulihan akan terjadi. Bahkan keadaan akan semakin buruk dan parah dan semakin terpuruk, yang sulit untuk bangkit dan mungkin tidak akan bangkit lagi alias tenggelam. Mari kita meneladani Hizkia yang merendahkan hati dan mencari Tuhan dengan segenap hati, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yesaya 4 ayat 8 sampai dengan 10. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita semua.